Oke, welcome back to my channel teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber yang hari ini masih tetap setia memberikan support dan dukungannya kepada channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Tentunya berkat dukungan kalian, kita di sini akan terus bersemangat untuk memberikan informasi dan updatean terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Hari ini di kolom komentar masih banyak pertanyaan seputar DC lapangan. Masih banyak teman-teman viewer dan subscriber kita yang masih ketakutan dan bahkan mungkin stres akibat diancam-ancam oleh pihak DC lapangan ataupun desk collection aplikasi pinjol yang akan datang ke rumah. Itu adalah bahasa yang sering mereka ungkapkan, yang sering mereka katakan kepada para debiturnya, kepada para nasabahnya yang gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Tentu saja hal ini ya teman-teman, kalaulah kita tidak cermati, kalaulah tidak kita sikapi dengan baik, kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, kalaulah kita diancam-ancam oleh pihak DC aplikasi pinjol dengan bahasa-bahasa akan menurunkan DC lapangan, tentu saja akan menyebabkan kita bersikap yang salah, ya kan? Yang salah yang mungkin akan semakin membuat diri kita semakin menjadi ketakutan ataupun semakin menjadi frustasi karena saat ini kita memang benar-benar belum mampu ya teman-teman untuk melakukan pembayaran karena mungkin berbagai faktor atau mungkin berbagai sebab dan keadaan yang mungkin saja ada teman-teman yang hari ini gajinya belum keluar ataupun ada kebutuhan khusus yang mungkin lebih harus diutamakan, atau juga karena mungkin di PHK akibat pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini memang belum usai ya, masih terus berlangsung. Level PPKM juga sampai dengan hari ini memang masih bervariasi, ada yang 2, 3, 4, sehingga menyebabkan perputaran ekonomi kita mungkin sedikit tersendat. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengancaman-ancaman DC lapangan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita, bagaimana mental kita kalau kita diancam-ancam dengan akan menurunkan DC lapangan tentunya. Semalam saya menerima email dengan namanya saya rahasiakan ya, ada salah satu subscriber kita yang mengirimkan email kepada saya terkait dengan tunggakan aplikasi dari Akulaku Lazada. Isi emailnya seperti ini ya teman-teman. Agenda kunjungan tim kolektor lapangan perihal tunggakan aplikasi Akulaku _Lazada besok tanggal 23 November 2021. Tim penagihan lapangan akan datang ke lokasi rumah Anda. Silakan disiapkan dana cash. Jika mau pembayaran transfer baik pelunasan, cicilan saya tunggu hari ini, maksimal sampai jam 21. Lewat dari itu data tetap saya proses. Jika Anda tidak konfirmasi apapun, akan kami hubungi semua kontak yang ada di HP Anda untuk ikut membantu Anda dalam pembayaran hutang Akulaku. Terima kasih. Oke, jadi kita akan review ini satu persatu bahasa-bahasa yang digunakan tim debt collection atau dari aplikasi Akulaku atau Lazada ini. Di sini mereka menyatakan bahwasanya mereka memaksakan si debitur untuk maksimal sampai jam 21 WIB cicilan harus dibayarkan. Kalau tidak, data tetap saya proses. Jadi bahasa data tetap saya proses ini kadang begitu rancu ya. Maksudnya proses yang seperti apa yang mereka inginkan. Apakah mereka memproses akan menurunkan DC lapangan atau memproses secara hukum atau memproses segala macam. Jadi memang bahasa-bahasa penekanan-penekanan seperti ini sering kali mereka lakukan teman-teman. Data tetap saya proses. Tetapi sebenarnya proses yang bagaimana yang mereka maksud. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman untuk menyikapi hal-hal chattingan ataupun WA seperti ini apabila dikirimkan kepada Anda tenang saja teman-teman, jangan panik. Saya proses bahasanya. Jadi teman-teman katakan saja, silahkan saja proses data saya. Tantang seperti itu teman-teman. Jangan panik dan jangan takut, karena ancaman-ancaman seperti ini memang inilah cara-cara mereka teman-teman. Jadi
nggak perlu takut lagi, jangan panik, jangan gara-gara mendengar kata proses gitu. Jadi teman-teman malah menempuh cara-cara yang tidak benar seperti gali lubang tutup lubang ini. Inilah sumber asal muasal gali lubang tutup lubang itu. Apabila kita tidak benar-benar menyikapi chattingan-chattingan yang dikirimkan oleh Desk Collection. Lanjut, di sini juga ada bahasa, jika Anda tidak konfirmasi apapun, akan kami hubungi semua kontak yang ada di HP Anda untuk ikut membantu Anda dalam pembayaran hutang aku laku. Ini jelas sebuah tindakan ataupun ancaman yang sangat melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang telah ditetapkan oleh OJK dan FPI. Jadi ini sangat melanggar aturan di dalam dunia fintech ya, fintech lending ataupun dunia perbankan. Tidak ada istilah kita sebar data itu, tidak boleh ada sebar data. Jadi kan di sini kan termasuk sebar data. Kenapa? Karena dia akan menghubungi semua kontak. Itu jelas melanggar UU ITE. Berarti dari mana mereka tahu semua kontak yang ada di handphone kita? Ya kan? Ini jelas melanggar UU ITE. Anda juga ancam balik saja atau WA kembali ini si DC ini, katakan kepada mereka apabila Anda melakukan hal tersebut, maka kita sebagai nasabah Anda ataupun debitur Anda akan melaporkan Anda kembali kepada pihak kepolisian. Kepada pihak kepolisian, kepada Dirtipideksus, katakan saja seperti itu teman-teman. Mabes Polri kalau perlu. Tidak masalah, karena memang saat ini kan Polri kita tahu banyak ya berita yang menyatakan bahwasanya mereka saat ini sedang gencar-gencarnya untuk menertibkan aplikasi pinjaman uang online. Jadi tidak perlu takut. Saat ini nasabah pinjol jangan lagi mau dibodoh-bodohi dan ditakut-takuti dengan gaya-gaya bahasa seperti ini. Ini memang sudah gaya main mereka. Kalaupun kita tantang ini si DC untuk datang ke rumah, mereka juga belum tentu datang ke rumah kita dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam deh. Belum tentu datang. Jadi mereka ini hanya mengancam. Jadi mereka seperti tebar jaring, ancam sana, ancam sini kepada seluruh nasabahnya atau debiturnya yang gagal bayar. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, mudah-mudahan ada yang ketakutan, sehingga menempuh cara-cara gali lubang tutup lubang, cara-cara gali kubur tutup kubur, yang justru apa? Justru merugikan diri kita sendiri. Jadi intinya teman-teman yang hari ini memang belum mampu untuk melakukan pembayaran, ya sudah berulang-ulang di setiap video. Mungkin banyak konten kreator lain yang menyatakan stop bayar dulu teman-teman. Artinya apa stop bayar di sini? Stop bayar di sini artinya adalah kita jangan melakukan pembayaran kalau memang benar-benar kita belum punya uang. Bukan maksud hati kita untuk mengemplang hutang, bukan maksud hati kita untuk menghindar dari hutang. Hanya saja kita ingin tambahan waktu lah kita katakan ya kan. Untuk apa? Untuk agar kita mampu untuk mencari uang sehingga kita mampu untuk melakukan pembayaran. Stop bayar bukan maksud hati ingin menghindar dari hutang. Hanya saja kita butuh waktu, karena kita butuh waktu tambahan untuk mencari uang di pekerjaan kita. Jadi kira-kira seperti itu bahasanya teman-teman. Jangan panik-panik lagi, jangan stres-stres lagi. Perbanyak ibadah kalau perlu Pak teman-teman ya. Perbanyak ibadah, banyak berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kekuatan, dan insya Allah mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk sehingga kita mudah melalui setiap tahapan-tahapan ini. Jadi buat teman-teman yang ingin sharing di kolom komentar, yang ingin berbagi pengalaman sehingga bisa menguatkan teman-teman yang lain, silakan coret-coret di kolom komentar. Mudah-mudahan komentar kalian dibaca teman-teman yang hari ini bermasalah dengan aplikasi pinjol, sehingga dapat mencerahkan dirinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.